wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa amma ba'd. Ta'zim dan takrim luntuan pertama sekali kepada seluruh guru-guru luntuan yang berada dalam masjid yang mulia. Ta'zim dan takrim kepada yang mulia yang bersama selaku Raja Imam di Kemasjidan Gedewan, dan juga kepada seluruh panitia pembangunan masjid yang kita cintainya, istimewa kepada seluruh hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu Bandung basahnya Gedewan karena padu-padu uro datang di dalam bulan Muharram 1442 Hijriah, di mana sudah maklum di kalangan umat Islam bahwa itu adalah tahun Islam dan bulan Muharram itu adalah memasuki tahun baru Hijriah yang menggambarkan dan membayangkan kepada kita semua terhadap sebuah peristiwa yang sangat besar yang dilatar belakangi oleh kejadian-kejadian yang sangat sadis. Dan dibalik daripada semua itu adalah merupakan langkah awal untuk menuju kepada sebuah keberhasilan dan kesuksesan yang sangat hebat, yaitu berangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat kelahirannya, dari tempat beliau dibesarkan, tempat orang tua bahkan moyangnya, untuk menuju kepada sebuah tempat yang mula-mula asing terhadap dirinya, yang mula-mula tidak ada kerabatnya di sana, tetapi akhirnya itu adalah merupakan titik awal kejayaan Islam, yaitu kota Al-Madinatul Munawwarah. Salah satu daripada hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah adalah untuk membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dirinya orang yang sangat mulia, dan dengan dirinya akan memuliakan orang yang lain. Sementara
Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap di Mekah, seolah-olah atau bisa terpaham bahwa kemuliaan Rasulullah itu disebabkan oleh kemuliaan kota Mekah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barangkali secara rinci sebahagian dari kita umat Islam sudah paham. Akan tetapi yang harus kita pikirkan oleh diri kita masing-masing adalah hijrah pribadi-pribadi dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bahkan sangat boleh jadi hijrah daripada satu tempat kepada tempat yang lain, sebagaimana hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling inti yaitu mari kita tinggalkan, kita berhijrah daripada yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik, dari yang mulia kepada yang lebih mulia. Tentu saja di dalam hijrah pribadi-pribadi kita punya rintangan dan punya tantangan. Sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu adalah bukan satu hal yang gampang. Meninggalkan tempat kelahiran, tempat nenek moyang kita itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Karena tidak ada arti hujan emas apabila kita tetap di negeri orang. Kalaupun tidak berarti, tidak bermakna hujan batu, akan tetapi kita tetap di negeri sendiri. Orang mengatakan biarkan hujan emas, tapi itu di negeri orang. Tapi hujan batu itu tidak ada masalah apabila kita tetap berada di negeri sendiri. Itu bertanda bahwa tinggalkan kampung halamannya dan itu adalah menjadi sunnah terhadap umat Nabi Muhammad. Di antara rintangan untuk kita yang berhijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari maksiat kepada taubat, dari perbuatan dosa kepada perbuatan yang berpahala, salah satunya yang paling menjadi tantangan bagi kebanyakan manusia adalah menyangkut dengan kehidupan, menyangkut dengan ma'isyah, kehidupan dan penghidupan, atau biaya kebutuhan di dalam hidup. Nyan rata-rata mita periksa urang adalah tantangan yang sangat besar. Sebahagian manusia membiarkan dirinya dalam kejahilan, dalam kebodohan, adalah gara-gara kehidupan, gara-gara biaya kehidupan. Membiarkan dirinya di dalam dosa besar, tidak akan beralih untuk bertobat, juga gara-gara kehidupan. Mesti datanya yang mbak urang-urangnya pakan hanana sembahyang gampang dan mudah, orang akan memberi jawaban karena sukar. Kita seorang petani atau pekerja bengkel atau bawahan orang lain sukar apabila beribadah. Alasan bajai kudo, tubuh kudo. Payah tamanu sa'at-at. Payah tarah jaro sa'at-at. Yang kejir ada toki pun yang biasa sukses mi anak buah ganyan le yang nazmaya. Nyan le biasa sukses yang sebab le wate.
Itu tablo ni itik melima ribe tayu jaga abak urangnya yang pas jaga yang urang yang hana temayan. Poh si kurang malam tu kepikir-pikir nyo hanali melabu ngai itik baru gak mana mayan baru pas. Paju hubu inan lan mungkin ani itiknya insyaallah kan anak-anak itik tu selamat. Yang alasan dulu. Nya dalam kitab Al-Ghazali nulis salah satu daripada penghalang orang bertobat, orang beribadah itu adalah menyangkut dengan rezeki. Nyan tantangan paling rayu ya. Sampai itu terpengaruhi akal, pikiran gitu ya. Gara-gara terpengaruhnya pikiran, akal dari seorang orang tua akan berpengaruh kepada keluarganya. Pengaruh pemikiran dari seorang masyarakat yang dianggap tokoh atau yang ditokohkan akan berdampak kepada pemikiran masyarakat. Han lekang lah mulai katanya orangnya bahwa rezekinya hana monya hana minta. Masa depan itu tidak pernah ada apabila tidak dibentuk sedini mungkin. Nyan lengket dalam pikiran mayoritas orang. Sehingga gara-garanya jadilah tantangan orang puh ditinggalkan sesuatu yang bisa mengurangi penghasilannya untuk menunaikan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, walau kadang-kadang atra-atra set khatibnya nyan gepegah, khatib je juga nyan gepegah, khatib la ilm nyan gepegah. Memang payah pegah atra-atra set sebab manteng urang-urang set dan sebab manteng urang lage-lage set. Mandum gede ada dubu. Fakar uronyo mengakui bahwa dekadensi moral yang terjadi hari ini adalah karena sebuah kebodohan. Dalam artian bodohnya ilmu yang berkenaan dengan akhlak. Nya uronyo kadiakui le urang. Cuman urung-urung saga yang hana perle manusia itu berakhlak. Nyan urung nyan apatis. Bahkan kadang-kadang getantang. Dan alhamdulillah bagdanya uronyo khususnya ino di Aceh yang kata kalian bahkan di luar Aceh juga laginya nyen menyelu SMP, SMA, SMK dalam pesantren nyen sikula umumnya mati dulu nyen takalan bagdanya mana di Aceh ada pegah laginya yang tepeh so yang sibuk so kepala dinas kepala sikula. Bailung nak pernah lupuakan merempak dari tidur kepala sikula gak anggap pesantren sikula dalam pesantren orangnya adalah tantangan terhadap sikula umum. Dah hari ini terbukti ada lokal yang kosong di sikula umum na lokal yang kosong sementara di sikula yang na dalam pesantren gebutuh urang dua boh lokal yang menjadi pelamar duit lokal. Itu bertanda bahwa 50% harus tertolak. Sekaligus itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa ada sedikit perubahan dalam pemikiran orang tua. Tapi di balik daripadanya na ya urang. Kita mikir gaknya nyan menyahana ijazahnya nyahana beruah tu.
mau ronyo ka gurang ti lom ka kuat alasan urang yang bejud tiga berah ba katanya hampulain nungku bahlaman taman SMA le benajazah SMA hampulain tengah kaji i calon kepala dusun nyainan meri telu ni bejud urang bak napat pakai ke kepala dusun belah tahun dah jadi kula 12 boh gelah ke kepala dusun. Nah yang jadi kula 16 boh gelah ke kaur. Ya lumayan dapat gaji 2 jutaan. Tapi kita kan tak lencit. Nah urang-urangnya cukup berat kaya ke. Gumbaca anjir. Nya datanya urang dia kemupat. Lulake sabah lumu happy bak dira urang. Ngekeun malungnya Nabi atin telefon na pegah nandro na. Pakot. Nak cok lumu ilung orang ling kajian. Pakam biasa pegah nan. Anak kita baca. Nya kekayaan ke urangnya cukup jahat. Nyebut yang sebelah-belah masjidnya nampak dua. Tapi membaca anjir. Itu bertanda apa? Faktor rezeki itu bukan faktor kertas-kertasan itu. Tapi faktor rezeki itu adalah katakanlah kalau menurut kita itu sebuah suratan. Atau tak keli kita kebetulan, tapi yang kebebut bukan kebetulan, itu adalah suratan azaliyah sudah tertulis di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iban cara tak ada pikirannya supaya generasi kita dan kita sendiri tidak menjadikan sumber kehidupan itu, kehidupan dan penghidupan itu sebagai aral yang melintang untuk berhijrah dari maksiat kepada taat Allah Subhanahu wa taala, dari berdosa untuk bertaubat. Apabila ini tidak terjadi, maka keadaan ini akan terus berjalan. Yang atraji persentase tetap setara dan stabil. Kita yang menginginkan anak-anak kita nyanyian bujroh. Setiap orang tua ingin anaknya itu adalah jadi anak yang baik, jadi anak yang taat kepada Allah, anak yang hormat, takdim, setia terhadap dua orang tuanya. Tapi kalaulah dalam kenyataan kita yang orang, bagaimana mungkin kita yang orang tak bentuk anak tu, sementara bentukan daripada luar rumah tangga itu lebih hebat. Nyekalan game yang main le anak kita yang orang, naudzubillah. Menyebarakan orang yang main judi lam lampuh soh lam uteun, urangnya orang di main judi di warung-warung, di kafe-kafe. Urangnya yang tengah puakeun, yang tengah viral saat di kalangan anak mudanya domino. Yang berat tahoi anai hidup suut anai the tengah zuqa agak urung meratib anai the ikap le gumoto karena ada urung meratib am tu puakeun anak the tapule kan masarung ya ada urung tengah meratibnya puakeun tidak cutian anak the kan kejutin-jutin agop. Nah urang teh katrek meratik kejutin-jutin agop nya masarung ageun. Kait temang. Nyo ane miat lagi han urang. Tahu yang hana itu pusu le. Neci bayang saya tungku munyo corona nyo lagi pegah le WHO puluhan tahun ke depan. Ini tanya tapi pasal semayang ngetiah liang. Handa dia liang masalah li ni.
Sebabna corona. Ada yang lali corona. Bayangkan menye puluhan tahun anu getanya yang hanapai jai kula. Ilo hana tu sakutat anu mi hanapai jai kula sebab ijak hana ijak saban. Ijak dah ibi sit dia keton mi hana ibi salah awak nabi. Ilo siap jai kula pakai hana ijazah kubun apa pri. Hana mungkin imun po ijazah tempe pet tu. Saya kata balai ton ri yo. Tapi persoalan kenyan menye anak getanya berken naik jak tikula iwoi ki depoh le malam. Ya takun hai jak rumah tikula tengah. Tapi selama lockdown selama hana jai kula pos dikurang iwo dari YP. Kan hebat. Bayangkan yang tuntun menang. Alhamdulillah pesantren jangan tutup. Menye pesantren tutup lam pak luya generasi kita lebih baik mati ketimbang daripada hidup yang menyiksakan jiwa. Nyan sang mesya YouTube pesantren nyan peh tutup enter. Sang thu tikula tutup pesantren tutup putar preh. Kan dia karakate ya generasi kita yang mendu. Gawat. Nyam tu. Hana datang bayang pakai ban generasi Indonesia ke depan. Khususnya generasi Aceh. Wallahu a'lam. Nyan lagi inginkan le urung tua anak kanya lagi hana. Tetapi tidak bisa berbuat banyak. Kenapa di luar rumah, di luar lembaga pendidikan, di luar sekolah lebih besar pengaruhnya ketimbang daripada pengaruh keluarga. Gara-gara yang paling mendasar bu, jih pemikiran jih yang tertanam budak. Oleh karenanya, para hadirin, urung-urung syik sekalian, mari kita berhijrah. Nemulai pun rat nedua-dua dengan urang-urang yang mengilmai, nedua-dua dengan urang yang ged-ged, nejak-jak sajan urang yang semayang, nedua-dua sajan urang dua dalam majlis taklim. Kenapa mulai pun titruk wate luhu piu kerja ikoh gaji baik ikoh ni tiba punya piu awai becut tengku tak semayangnya kita ikoh gaji tu tak terkedi nam sia bos ya ikoh gaji kita baik ikoh ni sang hai ikoh pulam ladum toki drong anak semayang galak aku anak buah kena yang semayang. Adakah anak semayang drong naik semayang anak buah beres. Tak kena di kau wahai kau ni. Nyan mah jaro-jaro hana pe atara harinya urang ka payah rah jaro apa jalan ke karena urang biasa ge rah jaro 20 pet jam 3. Seperti depegah buno bedah bengah mana orang trip wahai kurang malam 3. Mam yang katanya urang-urang nak mayang kan dipastikan bersih. Bukan sekadar bersih, dipastikan suci. Nah, awalnya orang tu cuci tangan. Jaga jarak. Yang kenang-kenang ju, yang mati-mati ju. Malepat yang mati yang namanya harus pap kau jina yang mati ya. Mia kita apa ni nasi? Orang suci, orang yang mayangnya, si orang suci. Apalagi orang jaga wudu. Li semayang subuh yang bunuh itu sampai posiplo. Ati kabihnya ni semayang posiplo kerja umum gak atu semayang lom. Steril. Mukmin itu, Muslim itu steril. Dah ada masalah kita yang penyakit-penyakitnya, tapi kita yang tak fikir dia pun
efek. Ana masalah yang corona ya corona lah. Jaga jarak agar pegah leu dengan kesehatan. Tapi dia ada debu yang harus tapi kele dayo tanda ji corona nya truk bagi dayo siap taluk gede. Ya pulang kuburan kita lewat yang kamu klem-klem. Kuburan urung corona yang klem-klem. Dia sira tu juju lah ngop. Nyakan mati corona apa-apa ngau urang awal. Nah rahmat urang lain beju. Kesiapan yang harus kita pikirkan. Mari hijrah. Tinggalkan maksiat. Dua semiki. Di malam yang dua tiga semiki pada umur yang kata lewati berapa yang kita gunakan kepada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita daripada azab akhirat. Apa yang telah kita lakukan yang bisa melepaskan kita daripada azab akhirat. Nyan fikir tu. Nyan fikir model-modelnya yang diperahli Nabi. Tafakkur saatin khairun min ibadati sanatin. Semiki yang modelnya lebih good di sabo saah si jam tertemiki modelnya lebih good daripada ibadat itu. Kenapa? Karena bisa membersihkan hati. Karenanya ngeukeun dengan ghaslul qalbi, pembersihan, pemandian, penyucian terhadap hati kita. Wate hati kita nyoglihnya nurnya mutamah. Wate nurnya mutamah urang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bersihnya hati kita, sebegitulah kita akan mendapatkan fasilitas di hari akhirat kelak. Dubna glih ate, dubnan akan diduk ma'rifah, dubnan ma'rifah, dubnan akan mendapatkan fasilitas sing hotel akhirat yang yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Menanfit tunggu-tunggu sekalian, urunci tuan sekalian, berpikirlah terhadap anak-anak kita yang orang yang sedini mungkin. Anak kita baik terjebak dalam kehidupan yang relahnya, baik terjebak dalam kehidupan narkoba, dalam kehidupan game-gamannya, baik harus putuskan siklus mereka, anak-anak kita dengan orang yang sudah terpapar dengan virus gamenya sedini mungkin. Kita akan merasakan pada satu saat sebuah ketenangan. Wate perumoh katanya urang yang ibadat, berawatena ibadat, anak katanya urang ibadat, dipastikan sakinah itu akan hadir di dalam jiwa. Nyan sakinahnya nah nada dong pegah wago. Yang tuoh urang yang rasa. Nah, kamu pegah wago mah. Anggeje meusina nya na keluarga miskin tapi asal keluarganya semayang mantu nya mbek na anggapnya udung susah lironnya yang nape. Susah ron urangnya. Jiwa. Itu pasti. Nyai Mughazali tak tering nulis-tulis dalam kitab nyo atranyo yang tuah urang yang rasa. Urang si yang keluarga agaknya menan nyan getnya yang tuah. Gerasa sebuah ketentraman jiwa. Dan itulah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kebahagiaan akhirat yang kita cari. Pikir kegedersi dan selamatkan. Masalah masa depan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezekimu dan sesuatu yang telah dijanjikan. Apa makna rezeki langit? Rezeki itu adalah jatahan yang sudah ditentukan, dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Inan mumat katanya orang mukmin. Artinya menyekan jatah katanya tetap merumpa. Jatah katanya hanji cok lego. Jatah gop hanji cok lagi deh. Anak pengaruh sepuh api. Tetap berjalan lagi. Apa yang ditakdirkan itu mesti terjadi. Cuman di saat urang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya harta.
Ilung hana lu istilahkan li urangnya kurang lepengnya urang kayanya hana lu istilahkan li. Istilah jupu banyak harta. Orang banyak harta belum tentu dia itu orang kaya. Tapi urang kaya sangat boleh jadi walaupun dia tidak punya harta. Munyo kagak tentukan li Allah Taala katanya urang yang banyak harta, kita akan terproses sebab-sebab untuk menuju kepada banyak harta. Nyan prosesnya yang takalan lagi tanya sang adat si pulanjih gara-gara menan maka menanji. Padahal kan karena takdir dia itu orang banyak harta, tentu dia itu harus sampai kepada takdir tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kemudian Allah menjanji, netanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang melata-lata di atas permukaan bumi ini rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dimaksud adalah makanan, minuman yang secara adat bisa menyelamatkan nyawa. Nyen madmun. Tagancip babah ibuka legop. Menggancing igo disungkit legop. Makanan yang tanggung oleh Allahnya itamang dalam babah gede. Yang kalau urang ilmu sakit tu hana gedepu pajuh le makanan itamang rai do. Pakai itamang rai do sabab han mati katnya menyegala habis itamang makanannya. Han mati urang menyegala habis rezeki. Hana kejadian na urang ka mati tapi manteng rezeki katnya tigunca bereh tu. Tidak mungkin. Di patroli malaikat gejak ke dia pupukeun mata ura tu biet mata ura lop. Berah. Lu yak mita rezeki kata hanali. Lu yak kalen lafah kata hanali. Maka gekeun le urang Aceh. Kabeh rezeki tungku bulan. Kabeh rezeki tungku pulan. Bila kabeh rezeki maka mati. Kan mati gara-gara kabeh rezeki. Gara-gara ganyan mati maka rezeki ganyan juga kabeh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kemudian mensumpah oleh Allah. Ayat pertama menjanji, ayat yang kedua tanggung. Kemudian Allah Taala mensumpah. Fawa rabbis samai wal ard. Demi Tuhan langit, Tuhan bumi, bahwa atrah yang dipegah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah butoi. Pertanyaannya, kenapa kita orang beriman terlalu was-was, terlalu curiga terhadap sumber kehidupan gedayong atau terhadap rezeki gedayong? Maka hadirin, jangan jadikan rezeki itu adalah penghalang, hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara sikapilah itu dengan semua dengan iman lewat ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan umur gedanya yang semakin singkatnya berlebih god yang tersisa ketimbang daripada umur yang sudah kita lewati. Yakinkanlah bahwa gedanya uronyo kamu tamah to dengan kuburan fitun tri. Gara-gara kata tamang dalam tahun baru maka lebih singkat umur gedanya fitun tri. Paduk yang tersisa wallah Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Gedanya hamba hana dadeku. Semoga bisa bermanfaat pertama sekali kepada pribadi tuan. Selanjutnya mudah-mudahan Allah bermanfaat kepada kita yang bantu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna wa walidayna minan nar wa la taj'alna wa walidayna hataban min hatabin nar. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.